Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, perkenalkan nama saya Didit Hadi Baryanto, dipanggil Didit saja, nggak usah kepanjangan seperti kata Pak Mubalik tadi. Panggilnya Didit karena gendut sering dipanggil Didit gendut, it's okay, nggak masalah gitu. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, dan kita bisa menyelesaikan dan menghatamkan bulan suci ini dengan baik. Insyaallah, amin. Kita selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kita selalu mendoakan khalifah kita Hazrat Mirza Masrur Ahmad agar supaya selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan Islam di akhir zaman. Amin. Nah, saya kemarin sebetulnya diminta oleh Pak Mubda, ya, Pak Nasir, untuk Mas Didit bisa nggak menceritakan tentang tanda-tanda kebencanaan yang kedatangan Masih Ma'ob, gitu kan. Saya berkata, Pak, untuk tanda-tanda kebencanaan banyak, tetapi saya harus mendalaminya dulu, karena banyaknya bencana itu kan tidak semata-mata langsung saya dalami sebagai tanda-tanda. Tapi kalau tanda-tanda gerhana bulan, gerhana matahari, saya pernah menulis dan pernah mempresentasikan, baik di jemaat maupun di gair gitu. Kebetulan saya di bulan Ramadan ini juga sering diminta memberi ceramah di masjid-masjid gair. Jadi saya mengajukan tema tentang tanda-tanda gerhana. Tetapi tadi malam saya pikir saya juga pernah menceritakan tentang kejadian Nabi Nuh, ya, itu juga tanda-tanda alam tentang kebencanaan, ya, dan sikap Ahmadi dalam mensikapi tentang bencana alam. Jadi saya coba gabungkan saja lah ini, ya, mensikapi bencana alam dan tanda gerhana. Saya mencoba menggabungkan dua hal yang diminta oleh Pak Mubda tadi malam. Jadi tema kali ini saya mencoba sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Mubda tadi, menjadi mensikapi bencana alam dan tanda gerhana. Pak suaranya Pak, gitu Pak. Mic-nya Bapak tolong. Oh ya, Ya. sudah. Jadi saya ingin, nah kita mulai dengan mensikapi bencana alamnya dulu. Ya, kita mensikapi bencana alamnya dulu. Nah, banyak sekali di dalam Quran dan kitab-kitab suci lain yang mengkisahkan tentang bencana. Ada Nabi Nuh, Nabi Lut, bahkan Nabi Musa yang membelah Laut Merah itu dikisahkan sebagai bencana yang dahsyat. Kemudian banyak orang, ya, terutama banyak ulama dari seluruh dunia yang selalu mempercayai bahwa bila saja bencana-bencana ini terjadi dengan ciri khas yang luar biasa, itu bukan bencana, itu merupakan bukan gejala alam, dan bahkan masuk pada bidang yang melampaui batas normal. Ini khalifah kita yang berkata, ya, Masrur Ahmad khalifah kita tahun 1994. Jadi kira-kira 8 tahun sebelum beliau diangkat menjadi khalifah, beliau pernah ada tulisan beliau tentang bencana dan wahyu ilahi. Ini saya baca bahwa banyak ulama yang melihat fenomena-fenomena alam ini bukan gejala alam. Ini seolah-olah laknat Allah kepada suatu kaum. Nah, Ahmadi, ya, menurut beliau harus bersikap seperti ini, bersikap yang berbeda. Ya, ini yang menginspirasi saya untuk menulis banyak tentang kebencanaan, itu tulisan beliau ini.
satu pemikiran ilmiah berpendapat bahwa semua musibah dan bencana besar merupakan hasil dari hukum alam. Jadi beliau mencoba mengkawinkan antara dua hal ini. Jadi semua musibah dan bencana besar merupakan hasil dari hukum alam. Bencana-bencana itu tak mempunyai hubungan dengan amal baik atau buruk dari manusia. Tidak pula bencana-bencana ini mempunyai hubungan dengan penolakan manusia terhadap nabi yang diutus Tuhan. Jadi ini semua adalah proses-proses alam, hukum-hukum alam, ya. Nah, di sini saya menunjukkan beberapa surah ya yang menggambarkan bencana-bencana itu. Tetapi sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Rahman, Maha Rahim, sehingga diutuslah para nabi-nabi itu untuk menghindari bencana. Jadi konsepnya juru selamat ya, para rasul, juru selamat itu dikirim ke dunia ini justru untuk menyelamatkan manusia dari bencana ini. Dikirimnya Nabi Nuh adalah untuk menyelamatkan bangsa Mesopotamia dari banjir bandang yang besar. Dikirimnya Nabi Lut untuk menyelamatkan ya, kaumnya dari ledakan gunung api ya, piroklastik dan sebagainya. Dikirimnya Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus para nabi bukan untuk menurunkan laknat, tetapi justru untuk menyelamatkan umat manusia. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu sudah maha tahu. Ya, maha tahu. Ya. Oh, bangsa Mesopotamia pada tahun apa, hari apa, jam berapa bakal terkena banjir bandang. Demikian juga Laut Merah itu akan turun ke bawah, akan drop ke bawah pada hari apa, jam berapa, ya dia akan turun. Ini sebetulnya semuanya ini sebuah siklus. Ini semua merupakan proses-proses alam. Ya, ini semua proses alam. Nanti saya akan mendongeng ke arah sana ya kalau ada waktu. Karena saya hanya akan membahas satu tentang banjir Nabi Nuh saja. Mohon maaf, saya tadi malam mencari slide saya tentang banjir Nabi Nuh nggak ketemu. Jadi ini nanti saya sedikit berimprovisasi ya. Terutama gambar-gambarnya. Saya dulu memetakan zonanya, memetakan batuannya dan sebagainya dulu waktu di Mesopotamia. Tapi nggak ketemu tulisan saya itu. Nanti saya cari lagi di komputer lama kayaknya. Nah, jadi Khalifah keempat kita, Mirza Tahir Ahmad, tahun 1994 pernah berkhutbah. Bencana alam dalam skala besar memiliki beberapa makna. Jadi bencana alam dalam skala besar memiliki beberapa makna. Satu, makna evolusi. Bencana merupakan bagian dari rencana umum dari proses penciptaan dan mereka memiliki makna dan arti yang adil. Jadi bencana itu merupakan proses alam, rencana umum dari proses penciptaan. Jadi misalnya begini, untuk menghasilkan samudra, ya kan gitu ya, itu pernah terjadi pembentukan samudra dari proses glasiasi, ya, pencairan glasiasi yang sangat besar, menimbulkan bencana, kemudian melahirkan proses alam yang namanya samudra. Ya misalnya Laut Kaspia, Laut Mati dan sebagainya. Itu ada bencana terus melahirkan suatu proses menghasilkan bentuk alam yang baru. Ya. Jakarta sebetulnya itu ya memang rumahnya banjir. Jakarta itu rumahnya banjir, bukan banjir, itu memang tempatnya di situ karena dia merupakan daerah muara. Ya, dia secara alami itu daerah muara. Jadi ini adalah bukan bencana, tapi ini adalah evolusi dari proses penciptaan. Ya. Nah, proses alam adalah hukum Allah Ta'ala. Azab juga merupakan hukum Allah Ta'ala. Dan antara hukum Allah Ta'ala tidak akan ada pertentangan. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa ini semua hukum Allah. Jadi Allah Ta'ala tidak tiba-tiba gitu. Oh, karena kaum Nabi Nuh itu jahat, terus dibanjirin gitu. Tidak. Kalau kita baca konsepnya dalam Quran, ya, ya, Nabi Nuh itu disuruh membuat perahu. Ya. Kaumnya meledek, gitu kan? Kaumnya meledek.
banyak dari kaumnya meledek gitu. Nah, kenapa Allah Ta'ala suruh membuat perahu? Untuk menyelamatkan bangsa Mesopotamia kan? Dari banjir. Jadi banjirnya itu adalah proses alam yang akan terjadi. Diutuslah orang Siti untuk menyelamatkan. Kira-kira begitu, konsepnya begitu. Kenapa? Karena Allah itu Rahman dan Rohim. Bukan Tuhan yang ingin melaknat manusia. Bukan Tuhan yang ingin menghancurkan suatu bangsa. Bukan. Jadi konsep berpikir seorang Ahmadi menurut Hazrat Mirza Tahir Ahmad seperti itu. Ini proses alam hukum Allah. Azab itu juga hukum Allah. Dan tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan itu tiba-tiba dibikin gitu, tidak. Ya. Nah, memang Allah Ta'ala akan memusnahkan manusia apabila ciptaannya itu tidak menjalankan tujuan dari proses penciptaan. Jadi, orang-orang yang tujuan proses penciptaan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan diciptakanlah manusia dan jin untuk menyembah kepada. Nah, ketika manusia itu tidak taat, akibatnya ya tidak taat kepada Allah kan berarti tidak taat kepada Rasulnya. Ya akhirnya mereka akan binasa. Bahasa gampangnya mereka tidak mau diselamatkan. Konsepnya itu mereka tidak mau diselamatkan. Sehingga musnah. Bukan Allah Ta'ala melaknat. Gitu. Tapi mereka yang tidak mau diselamatkan. Ya. Sehingga ini yang penting ya, bahwa proses alam adalah hukum Allah Ta'ala. Azab juga hukum Allah Ta'ala. Dan di antara hukum Allah Ta'ala tidak akan ada pertentangan. Nah, jadi kalau dalam surah Al-Isra mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus orang Rasul. Jadi istilah azab di sini bukan ingin, jadi proses alam yang besar ini kan bagaikan azab. Maka Allah akan mengutus Rasul untuk menyelamatkan. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus orang Rasul. Nah, konsep-konsep inilah yang sebetulnya harus kita pahami. Kita jangan terus tiba-tiba berkata, oh laknat Allah, seolah-olah Allah itu suka melaknat manusia. Ya, tidak. Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya. Nah, mari kalau kita masuk tentang Nabi Nuh, ya, yang bernama Nuh bin Lamik bin Matusyakal bin Uhnus atau keturunan dari Nabi Idris, ya. Nah, ini jarak antara Nabi Nuh, ya, dengan Nabi Adam ini lebih dari 1000 tahun. Ya. Nabi Adam itu kapan? Nah, dan sesungguhnya aku dengan Musa itu 4000 tahun, Musa dengan Adam 4000 tahun. Itu hadis sahih, statement dari Rasulullah. Sehingga banyak para ahli yang meneliti tentang kehidupan pada zaman Holosen. Holosen itu antara 12.000 tahun yang lalu sampai sekarang itu zaman Holosen. Itu mengemukakan bahwa kemungkinan Adam hidup sekitar 8.000 tahun yang sebelum Rasulullah, 9.000 tahun sebelum Rasulullah. Ada yang mengatakan 8.000, 9.000. Nah, kita lihat apa yang terjadi sekitar 7.000, 8.000 tahun sebelum Masehi, 7.000, 8.000 tahun yang lalu, yaitu pada zaman Nabi Nuh. Ya. Kisah Nabi Nuh itu juga disinggung dalam banyak ayat di dalam Quran. Ada di surat yang ke-7, surat ke-10, surat ke-11, dan sebagainya, ya. Nah, dan di sini juga digambarkan sebagai banjir yang berskala besar. Ya. Nah, ini adalah perubahan muka air laut, ya, yang tergambarkan dari sejak 10.000 tahun yang lalu, sekitar pada zaman Nabi Adam, hingga 8.000, 7.000 tahun yang lalu. Ya. Ini terjadi proses yang namanya mohon maaf ini karena slide saya hilang, jadi saya jadi lupa beberapa hal. Tetapi intinya adalah proses pelelehan es. Ya. Jadi sebelum 10.000 tahun yang lalu bumi berada pada zaman es yang disebut sebagai zaman Pleistosen.
Ya, kemudian terjadi pemanasan sejak sekitar 11.000 tahun yang lalu sampai sekarang ya, terjadi rising sea level rise ya. Kemudian ada beberapa event-event ya, ada beberapa kejadian-kejadian yang tiba-tiba terjadi banjir yang besar ya. Misalnya di sini ini sekitar 8.000 tahun yang lalu. Jadi ini adalah laut yang seharusnya. Terus ini naik sekitar 5 meter, kemudian sekitar 7.000 tahun yang lalu, ini gambar ini menunjukkan bahwa dia naik sampai sekitar 8-9 meter. 8 sampai 9 meter. Dan disinilah, ya, kalau kita lihat ya, ini adalah bangsa Mesopotamia itu berada di sini ada Irak, ini ada lembah Sungai Efrat dan lembah Sungai Tigris ya. Ini dua lembah sungai besar sehingga disebut sebagai Mediterania, di tengah-tengah lembah sungai besar. Nah, kita melihat pada zaman dulu ya, ini Black Sea ya, kemudian di sini ada Caspian Sea, ada Persian Gulf ya. Ini dulu ini kecil ini. Ini dulu kecil. Kalau kita lihat di sini ya, ini dulu lautnya itu hanya sebesar yang warna biru tebal ini ya. Dulunya hanya karena ini laut yang cukup dalam, ya sekitar 2.000-an meter. Segini. Kemudian meluas. Jadi lebih dari 60% Black Sea dan Caspian Sea itu tiba-tiba menjadi laut yang sangat luas sekitar 7.000 tahun yang lalu. Ya. Akibat proses pemanasan yang menimbulkan bencana air bah. Bencana air bah ini tidak semata-mata diakibatkan oleh gletser yang mengalir ya, tapi juga diakibatkan oleh jebolnya beberapa sungai-sungai yang ya jebolnya beberapa tanggul sungai yang berada di daerah lembah Sungai Ever dan Tigris. Saya tidak bisa menampilkan fotonya karena presentasi saya hilang, presentasi saya tidak ketemu di komputer, tapi saya bisa menunjukkan bahwa dulu itu ada endapan-endapan banjir yang sangat luas, endapan-endapan banjir. Jadi saya sebagai geolog berkata bahwa yang kita sebut sebagai mud deposit dari flood deposit, ada Griffiths Plain itu adalah semburan dari tanggul yang jebol. Jadi tanggul yang jebol akan membentukkan penampakan Griffiths Plain dan inilah yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Ya, jadi ada proses proses alam yang siklis. Ini ya, tadi saya katakan siklus ya. Ini naik turun, sea level tuh rise drop dan ada titik rise-nya yang kemudian jadi bencana. Ya, jadi bencana. Tetapi ini sebetulnya proses alam. Ya, proses alam. Saat ini kita berada dalam fase pemanasan sehingga sea level akan rise. Sea level akan rise. Nanti ada beberapa peak, ada beberapa laut yang tiba-tiba naik tinggi, kemudian turun, tinggi, turun, ini sea level. Sama dengan zaman Nabi Musa, ketika saya berada di sana, ternyata di bawah Laut Merah itu juga terdapat beberapa lapis oxidized layer. Oxidized layer itu adalah kalau dasar laut itu terkena oksigen, dia akan membentuk lapisan oksidasi. Nah, adanya beberapa lapis itu menunjukkan bahwa Laut Merah itu menjadi daratan ya, membelah diri ya pada saat Nabi Musa lewat. Itu terjadi tidak cuma sekali. Satu proses akan membentuk satu oksigen layer. Kalau ada beberapa lapis oksigen layer, berarti ini adalah proses alam yang periodik, continuous. Ya, jadi cuman dalam sejarah manusia itu baru sekali dalam sejarah manusia. Tapi sebelumnya ada gitu dan akan terjadi. Cuman dimensi waktu prosesnya lebih panjang daripada dimensi waktu umur manusia. Jadi ini yang harus kita pahami ya, bagaimana proses alam ini sebetulnya terjadi, dan karena proses alam ini dan karena Allah Ta'ala itu sumber dari semua hukum alam ya. Karena hukum alam itu adalah hukum Allah Ta'ala, ini kata khalifah kita, maka Allah Ta'ala udah tahu kapan akan terjadi. Nah, dikirimlah para rasul-rasul untuk menyelamatkan. Ini konsepnya jemaat itu seperti itu. Jadi kita jangan suka berbicara azab gitu, karena Allah Ta'ala itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya. Ini saya membaca tulisan beliau itu saya sangat kaget ya, sangat luar biasa. Kemudian saya dalami kebencanaannya. Jadi setelah membaca itu saya dalami kebencanaannya, mencari bukti-bukti ilmiah tentang kebencanaan tersebut.
Ya insya Allah kalau yang Nabi Musa kayaknya filenya ada loh, Pak. Dan Nabi Lut, tapi yang Nabi Nuh hilang. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bisa diskusi tentang kebencanaan ini. Nah, lalu masuk salah satu tanda-tanda, ya, salah satu tanda-tanda alam yang lain, walaupun ini bukan bencana, yaitu adanya gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya. Nah, dari Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa bagi Mahdi kita ada dua tanda yang belum pernah terjadi semenjak diciptakan langit dan bumi. Jadi ada dua tanda yang belum pernah terjadi semenjak diciptakannya langit dan bumi. Pertama, gerhana bulan pada awal, dan kedua, gerhana matahari pada pertengahan. Dan belum pernah terjadi keduanya sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi ini ada kalimat. Tanda-tanda belum pernah terjadi sejak diciptakannya langit dan bumi, ya, bagi Mahdi kita. Bagi Mahdi kita. Gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan, di awal dan di pertengahan. Nah, cuma di sini yang unik, kalau kita berbicara proses alam, gerhana bulan pada awal dan gerhana matahari pada pertengahan. Saya nggak menyebut kata Ramadan di sini, karena nanti saya akan membahas itu. Jadi, gerhana bulan pada awal dan gerhana matahari pada pertengahan. Ya. Ini nanti akan membalik proses-proses alam, tetapi saya akan katakan sebetulnya tidak terbalik itu. Hanya tafsir kita sering keliru. Mohon maaf, bahkan beberapa mubalik kita juga sering terkeliru dengan hadis ini. Seolah-olah sejak langit dan bumi diciptakan, gerhana seperti ini hanya ada di saat kedatangan Imam Mahdi. Kembali saya katakan bahwa proses alam itu siklus. Proses alam itu selalu berulang. Tidak ada gerhana yang sifatnya identik cuma diatok gitu, enggak. Ya, ini nanti keliru itu kalau kita salah tafsir. Apalagi ini ada hadis yang lain, Sahih Muslim berkata, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah menjadi gerhana disebabkan kematian seseorang atau dihidupkannya seseorang. Ini kan untuk membahas pada zaman dahulu, apalagi di tanah Jawa itu kan banyak isu-isu tentang kelahiran raksasa memakan matahari dan sebagainya. Itu zaman saya kecil itu sering didongengkan seperti itu. Tetapi kedua-duanya adalah termasuk tanda-tanda dari Allah. Dan apabila kami semua melihatnya, dirikanlah sholat. Ya, jadi ini seolah-olah ada dua hadis yang saling bertentangan. Yang satu mengatakan ini adalah tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi, sedangkan Sahih Muslim mengatakan gerhana ini proses alam gitu, proses alam biasa. Kita tidak usah memperdebatkan ini, karena buat saya Khalifah kita juga mengatakan bahwa ini proses alam biasa. Ya. Kita tidak pernah mengenerate ini menjadi sesuatu yang seolah-olah unik. Nanti saya jelaskan. Nah, banyak ulama yang menyatakan hadis ini sahih karena perawinya jelas, tetapi banyak juga menyatakan ini tidak sahih. Kenapa? Karena dianggap bertentangan dengan hadis yang lain. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya agak rumit kalau kita menggunakan hadis ini karena bisa dibantah juga dengan hadis yang lain. Ini yang ya ini challenging ya, ini tantangan. Nah, sebetulnya bagaimana kita melihat gerhana? Ya, proses seperti gerhana matahari dan gerhana bulan adalah dua proses alam yang memiliki siklus, artinya akan selalu berulang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, dan masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya. Surat Al-Anbiya 2134. Ya. Ada keteraturan malam, siang, matahari dan bulan beredar sesuai dengan garisnya. Ini kan keteraturan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui dalam surat Yasin. Ya. Dari ayat 40 ini. Ini mohon maaf, ini surah-surahnya ini banyak ayat-ayatnya banyak, harusnya ditambah satu. Tapi karena dulu saya banyak presentasi di Gair, jadi saya menggunakan Quran versi mereka. Gitu. Daripada nanti ribet gitu. Jadi kalau di sini terus 34 itu harusnya 35, 39 itu harusnya 40 dan sebagainya. Silakan nanti kalau membaca. Nah, nanti saya kirim file ini. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Ya. Nah,
demi langit yang memiliki jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu teratur. Ya, orbit-orbit planet itu teratur. Orbit bulan, jalan itu kan orbit ya. Orbit-orbit bulan itu teratur. Sehingga apa? Ayat-ayat di atas menggambarkan betapa benda-benda angkasa itu beredar menurut garisnya. Sesuai dengan hukum Allah Ta'ala. Apabila hukum itu dilanggar, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang berujung kepada kehancuran alam semesta. Jadi kalau seandainya ya, untuk kedatangan Masih Maut itu, rotasi bumi dipelankan dulu ini nunggu kedatangan, sehingga nanti gerhananya terjadi pas sebagai tanda-tanda itu nggak usah nunggu, itu hancur. Bulannya dipercepat kecepatannya ini, nanti mau lahir seorang Masih Maut, hancur alam semesta itu. Karena mengganggu kestabilan alam yang sudah stabil. Ya. Ini mengganggu hukum Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala mengingkari hukumnya sendiri. Karena hukum alam, hukum Allah Ta'ala. Tapi tidak begitu. Ini semua masih teratur. Jadi Allah Ta'ala sudah tahu. Ya, sebagai akan terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, bulan Ramadan, ya, di akhir abad 19, di situ akan dimunculkan Imam Mahdi. Ya. Apakah gerhana bulan, gerhana matahari, bulan Ramadan itu hanya terjadi di akhir abad 18? Enggak, Pak. Setiap tahun itu terjadi. Nanti saya jelaskan. Setiap tahun itu gerhana bulan, gerhana matahari itu terjadi di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini kita lihat sekarang. Makanya saya itu sering memotivasi anak-anak kudam-kudam kita. Loh, kamu itu kok ngerti nggak sih yang namanya hilal dengan hisab? Mana itu hilal? Kita lihat yuk di atas, apalagi di Jogja kan masjidnya 4 lantai. Di atas itu kita punya kesempatan untuk ikut melihat hilal gitu. Tapi ya anak-anak sekarang kan sudah nggak tertarik melihat hal-hal seperti itu. Tapi sebetulnya lucu kalau seorang Ahmadi bahkan hilal juga nggak ngerti. Nah, kita lihat sekarang ini adalah garis rotasi bulan, ya, garis rotasi bulan. Bulan lebih kecil daripada bumi, dia berotasi. Ini ada matahari, matahari tidak berotasi, yang berotasi itu bumi. Matahari sebetulnya berotasi juga, berevolusi juga, tetapi dalam dimensi yang lebih besar. Nah, ini bumi, ini adalah garis edar bumi, ini mataharinya, gitu ya. Nah, yang unik dari bulan itu kalau dia berputar, itu arah hadapnya selalu sama. Jadi ini adalah tempat kita memandang wajah bulan itu selalu sama. Beda dengan matahari, karena kita berputar begini, kita menghadapi matahari yang berbeda-beda. Tetapi bulan walaupun berputar, ini arah hadapnya sama. Sehingga bulan yang dilihat di Indonesia itu adalah sama dengan bulan yang dilihat di negara-negara lain. Makanya ya ketika saya pernah berkata bahwa Rasulullah membelah bulan itu bukan bulan itu terbelah. Kalau kita baca tafsir enggak. Kenapa? Karena bulan yang dilihat oleh bangsa-bangsa Arab adalah bulan juga yang dilihat oleh orang-orang di Jawa, di Romawi, dan di mana-mana. Dan tidak ada data arkeologis, ya, data-data sejarah orang Jawa melihat bulan terbelah, nggak ada. Orang Eropa melihat bulan terbelah pada saat zaman Rasulullah. Padahal catatan-catatan tentang bulan, termasuk gerhana bulan, dalam babat tanah Jawa itu cukup detail. Ya. Tetapi ada bulan terbelah itu nggak pernah. Padahal yang dilihat di Arab dengan dilihat di Indonesia itu arah hadapnya sama. Jadi tafsir jemaat bisa menjelaskan tentang terbelahnya bulan itu tidak diartikan sebagai bulan secara zahir terbelah. Itu luar biasa. Nah, ini adalah titik kalau terjadi gerhana matahari. Lihat ya, karena tertutup oleh bayang-bayang bulan dan bulan itu kecil, maka titik gerhana itu tidak meliputi seluruh bumi. Ya, titik gerhana itu tidak meliputi seluruh bumi. Hanya beberapa bagian kecil dari bumi yang tertutup oleh gerhana. Ya. Nah, sekarang sebentar, ini soalnya. Nah, kita mengenal ada 2 sistem penanggalan, penanggalan Hijriah dan penanggalan Masehi. Penanggalan Hijriah itu dilihat dari ini. Ketika bulan ini berotasi, makanya Hijriah itu selalu 30 hari. Selalu 30 hari. Karena awal dari hilal, ini ketika bulan mau menutup bumi. Ya, matahari, bulan, dan bumi ini menuju garis lurus. Ini yang kita sebut hilal. Ya, bayangan bulan yang kecil ini kita sebut sebagai hilal. Ini adalah awal bulan.
Hijriah. Jadi awal bulan Hijriah ketika ini lurus, bumi ya, bumi, bulan dan matahari membentuk satu kelurusan seperti ini. Bulan, bumi dan matahari membentuk satu kelurusan seperti ini. Ini kan namanya gerhana. Ini namanya gerhana. Jadi setiap bulan Hijriah itu diawali dengan gerhana matahari. Karena setiap bulan Hijriah itu melahirkan gerhana matahari. Ya, mau dia Ramadan, mau dia Syawal, mau dia ini semua bulan Muharram itu diawali dengan hilal. Hilal itu adalah awal dari gerhana matahari. Nah, kemudian dia berputar setelah 15 hari dia berada di sini. Berada di sini. Di sini ini adalah titik di mana matahari, bumi dan bulan satu garis lurus membentuk gerhana bulan. Jadi 15 hari setelah hilal itu akan ada full moon, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi di saat bulan purnama. Ini tidak berubah, mau di tahun berapa saja terjadi terus. Jadi kalau dikatakan gerhana bulan dan gerhana matahari itu suatu tanda-tanda yang unik di bulan Ramadan, enggak. Bulan Ramadan itu gerhana bulan, gerhana matahari terjadi terus di semua bulan-bulan Hijriah. Ya, itu harinya udah pasti 30 hari, nggak pernah bulan Hijriah doang. Tetapi menentukan awal Hijriah itu rumit. Ya, jadi di sini sering ditulis bahwa gerhana matahari bisa terjadi di tanggal 27, 28, 29 menjelang akhir dari peredaran bulan. Sedangkan gerhana bulan akan bisa terjadi pada mana tadi? Tanggal 15, 16, 17 ini berada di pertengahan di setiap bulan Hijriah. Kenapa? Karena tergantung posisinya di bumi. Lihat ini. Titik-titik ini kan berdinamisnya. Jadi kadang di satu titik sudah kelihatan hilalnya, di titik lain belum kelihatan hilalnya karena bumi bulat. Dan bulan itu kecil gitu. Jadi tidak bisa mengcover seluruh bumi. Ya. Ini yang menyebabkan kenapa kita sering ribut antara ruhyatul hilal dan ruhyatul hisab. Secara prinsip, Hijriah itu mesti 30 hari. Dihisap ya, dihitung itu mesti 30 hari. Tetapi apakah hilalnya muncul kelihatan di setiap 30 hari itu belum tentu. Banyak kondisi yang menentukan gitu. Ya, ini yang menyebabkan perdebatan antara Muhammadiyah dan NU. Nah, sehingga ini juga sering dijadikan dalil kita. Ya. Jadi 13, 14, 15 itu Hijriah itu disebut sebagai saat di mana terjadi gerhana bulan. Nah, sehingga fenomena karena 13, 14, 15 itu adalah fenomena gerhana bulan di bulan Ramadan akan selalu terjadi pada pertengahan. Ini pertengahan bulan. Nah, hadis tadi kan mengatakan gerhana bulan di awal dan gerhana matahari di pertengahan. Ini nggak mungkin. Gerhana matahari selalu terjadi di awal. Gerhana bulan akan terjadi di pertengahan. Terus kemudian kita ada beberapa orang yang menafsirkan, ya kalau kita lihat di beberapa tafsirnya kita, loh 13, 14, 15 ini adalah saat terjadi gerhana bulan. Di awal itu berarti tanggal 13. Memang betul pada tanggal 18, 89 itu 13 ini terjadi di awal. Sedangkan gerhana mataharinya 27, 28, 29 itu terjadi di tanggal 28. Jadi ini pertengahannya ya, tanggal 28 ini terjadi gerhana matahari. Sedangkan tanggal 13 ini terjadi gerhana bulan. Tetapi saya akan mengatakan ini sulit. Walaupun terjadi tapi sulit. Kenapa? Karena menentukan awal Hijriah saja kalau orang Indonesia dan di dunia ini saja ribut. Kalau menentukan awal Hijriah saja itu tidak sepakat, terus kita mengatakan bahwa inilah awal, inilah pertengahan, dan inilah akhir, itu juga nggak akan bisa sepakat. Ya. Kalau kadang tanggal 1 itu sekarang dan ada yang mengatakan tanggal 1 Hijriah itu hari ini, ada yang mengatakan tanggal 1 Hijriah itu besok gitu.
terus tanggal-tanggal ini 13, 14, 15 ini akan saling bergeser, tidak sama. Ya kan? Karena kita berkata yang satu di pertengahan itu tanggal 28 dengan catatan 27-nya nggak geser. Kalau 27-nya geser kan 28-nya jadi 27. Ini yang kadang kita sering melupakan itu. Terus kita menggunakan nah, kemudian ada lagi nih yang lain. Yang ketika saya meneliti tentang gerhana ini yaitu kemunculan Merkuri transit. Merkuri transit itu kira-kira begini. Jadi ini matahari, di sini ini ada orbitnya Merkurius dan Venus. Jadi ada Merkurius dan Venus. Jadi antara bumi, Merkurius, Venus, Merkurius, Venus, terus ini bumi. Ini ada matahari di tengah. Suatu ketika Merkurius itu berada di sini. Ini berada di sini. Ya. Ini bumi, Merkurius, dan matahari satu garis. Nah, itu juga sering menimbulkan fenomena seperti gerhana. Tapi bukan karena ditutup oleh bulan, tapi ditutup oleh bayangan Merkurius. Demikian juga Venus. Venus juga suatu ketika berada dalam satu garis lurus antara bumi, Venus, dan matahari. Nah, itu juga menghasilkan fenomena seperti gerhana bulan, karena bayang-bayang matahari tertutup oleh Venus. Nah, saya berpikir ini sebetulnya istilah gerhana bulan dan gerhana matahari ini jangan-jangan Merkurius transit atau Venus transit. Ya, sehingga itu terjadi di awal bulan dan di pertengahan. Tadinya saya berpikir begitu. Bukan benar-benar bulan, tetapi karena ada transit gerhana yang lain yang kita anggap sebagai bulan. Ternyata tidak juga. Dari data-data NASA yang saya teliti, ternyata tidak ada Merkurius transit dan Venus transit yang terjadi pada saat pendawaan Imam Mahdi. Oh, berarti ya memang kita tetap harus melihat bahwa gerhana bulan dan gerhana matahari itu terjadi di bulan Ramadan sebagaimana usual, ya, sebagaimana seharusnya. Nah, keunikannya karena ini bersifat siklus, sebetulnya ada yang kita sebut sebagai periode Saros. Periode Saros itu adalah periode di mana setiap 18,5 tahun sekali itu terjadi gerhana yang identik. Gerhana yang identik, ya. Jadi kalau terjadi gerhana bulan, gerhana matahari di bulan Ramadan, ya, pada satu lokasi itu akan menghasilkan gerhana yang identik. Gerhana yang identik. Ya, ini setiap 18,5 tahun sekali. Ini artinya apa? Ya, ini akan berulang gitu ya, berulang. Ya. Misalnya gerhana matahari cincin di akhir 632 Masehi bertepatan dengan wafatnya Ibrahim bin Muhammad, ya, memiliki ciri-ciri yang sama dengan disebutkan dalam hadis-hadis yang meriwayatkan peristiwa tersebut. Jadi wafatnya Ibrahim itu, tapi ini ya Ibrahim bin Muhammad ya, itu memiliki ciri-ciri hadis yang menggambarkan adanya gerhana matahari cincin. Nah, jadi secara umum setiap tahun soal gerhana secara umumnya itu terjadi 4 kali gerhana matahari dan disertai dengan gerhana bulan. Tapi bisa juga lebih, tetapi umumnya dia ganjil. Jadi kemunculan gerhana yang baru. Jadi dari gambaran tersebut jelaslah bahwa amatlah tidak mungkin gerhana bulan dan gerhana matahari tidak mungkin terjadi di pertengahan dan gerhana bulan tidak mungkin terjadi di awal. Ya. Sehingga banyak orang mengatakan hadis ini tidak sahih. Hadis ini menentang hukum alam. Ya, banyak yang mengatakan begitu. Tetapi sesungguhnya kalau kita menggunakan data NASA, lihat di sini. Ini beberapa data yang saya anggap muncul ya. Gerhana matahari tanggal 14 Oktober 2004, 1 Ramadan 1425. 1 Ramadan ya gerhana matahari, awal bulan Ramadan. Kemudian gerhana bulan 28 Oktober 2004 atau 15 Ramadan 1425. Ini tahun 2004. Lihat ini, terjadi gerhana bulan, gerhana matahari. 2004 kalau Anda lihat itu ada saatnya Lia Aminuddin tiba-tiba menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi. Ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Ini Lia Aminuddin mengaku sebagai Imam Mahdi. Nah, kemudian kalau Anda lihat tahun 2005 ya, ini juga terjadi ya, gerhana matahari, anular ini gerhana bulan ya di daerah Eropa, Afrika dan Southeast Asia. Kemudian
lunar ini gerhana bulan ini terjadi di Asia, Australia, Pasifik, dan North Amerika. Ini Oktober tanggal 3, 2005. 2005 itu Musadek. Itu ngaku-ngaku juga sebagai Imam Mahdi. Ya enggak? Bahkan saya akan berkata nih, saya buat nih, ini perhitungan ya, ini dihisap. Nanti 2026 Februari, tanggal 17, jam 12 terjadi gerhana matahari, ya, ini Ramadan, dan di Argentina, Chili, Afrika, dan Antartika. Sedangkan Maret tanggal 3, ini Februari 17, ini Maret tanggal 3, terjadi total lunar, terjadi gerhana bulan sempurna di Asia, Australia, Pasifik, dan Amerika. Nanti 2026 akan terjadi nih. Ayo, siapa yang berani ngaku jadi Imam Mahdi? Kalau tanda-tanda ini melihat kepada kemunculan masih mau. Akan muncul setiap tahun ini. Di Argentina ada, di ini. Tapi coba lihat di sini. Coba lihat di sini. Saat Lia Aminuddin mengaku sebagai Imam Mahdi, gerhana mataharinya terjadi di Asia, Hawaii, Alaska. Gerhana bulannya terjadi di Amerika, Eropa, dan Afrika. Ya. Kemudian Sentral Asia, sedangkan ini kan berada di Northeast Asia. Ini gerhana bulannya terjadi di mana, gerhana mataharinya terjadi di mana? Di tempat yang berbeda. Sedangkan pada saat Musadek, gerhana bulan terjadi di Asia, Australia, Pasifik, dan North Amerika. Gerhana mataharinya terjadi di Eropa, Afrika, dan Southeast Asia. Ya. Bahkan saya tarik ke belakang, gerhana bulan dan gerhana matahari yang terjadi pada zaman Rasulullah pada bulan Ramadan. Ada gerhana bulan, gerhana matahari ada, tetapi tidak terjadi di tempat Rasulullah mendakwakan diri sebagai nabi. Ya. Gerhana bulan dan gerhana matahari pada zaman Lia Aminuddin juga tidak terjadi di saat Lia Aminuddin mendakwakan diri sebagai nabi. Atau Ahmad Musadek dan seterusnya. Gerhana bulan, gerhana matahari proses alam, tapi tidak terjadi di tempat dia mendakwakan diri. Nah, sedangkan ini tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Ya. Sedangkan di dalam tanda-tanda, nah kita melihat bahwa gerhana bulan yang terjadi di akhir abad 19 itu, ya, gerhana mataharinya terjadi di daerah sekitar India, ya, Sentral Asia. Gerhana bulannya juga terjadi di Sentral Asia. Jadi terjadi di tempat Imam Mahdi mendakwakan diri. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan diri. Sehingga ini menjadi tanda-tanda dia. Karena orang yang melihat itu berada di tempat dia mendakwakan. Kalau gerhana bulan dan gerhana matahari itu proses alam. Tetapi terjadi di satu tempat. Di tempat dia mendakwakan diri. Sejak langit dan bumi diciptakan, baru terjadi di saat itu. Ya. Nanti terjadi lagi enggak? Terjadi lagi. Tetapi yang mendakwakan sebagai masih mau, ya, baru itu. Jadi kalau kita mengingat ke hadis-hadis tadi, ya, hadis-hadis ini, ya, ada dua tanda yang belum pernah terjadi sejak diciptakannya langit dan bumi. Ini bukan tanda gerhananya, tapi tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi, bahwa ada orang yang mengaku menjadi Imam Mahdi dan menyatakan gerhana bulan dan gerhana matahari ini sebagai tandanya di tempat dia mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi. Sehingga orang melihat itu. Zaman Rasulullah ada nggak gerhana bulan, gerhana matahari, bulan Ramadan? Ada, tetapi tidak di tempat dia mendakwakan diri kejadiannya. Sehingga ini bukan tanda-tanda Rasulullah atau nabi-nabi yang lain, termasuk Na'udzubillah bin Salik, Lia Aminuddin, Ahmad Musadek, tidak terjadi. Nah ini yang harus kita pahami gitu, tentang keunikan gerhana ini. Bukan gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadannya yang unik, tidak, itu terjadi terus menerus. Tetapi di tempat seorang Imam Mahdi mendakwakan dirinya, nah ini hanya terjadi di Kadian. Sedangkan kejadiannya begini, waktu saya nanya, waktu itu saya menghitung dari NASA
NASA mengeluarkan angka bahwa gerhana bulan terjadi pada menjelang jam 2 malam. 2 pagi ya, jam 2 pagi. Gerhana matahari terjadi di sekitar jam 12 siang. Sehingga kata di awal buat saya itu adalah jam 2 pagi itu di awal. Jam 2 pagi itu kan awal. 12 siang itu di pertengahan. Dan ketika saya ngobrol itu dengan Pak Ponto berkata bahwa Khalifah ketiga juga berkata begitu. Di awal itu bukan di awal bulan Ramadan, tapi pagi-pagi. Sedangkan di pertengahan itu di siang-siang, pertengahan siang. Kan kadang gerhana matahari terjadi jam 9 pagi, jam 10 pagi, ini kan siang-siang. Jadi di awal dan di pertengahan itu menunjukkan harinya, time-nya. Di awal dan di siang hari. Nah, semua data-data itu bisa Bapak Ibu download di NASA Moon and Solar Eclipse. Jadi data gerhana dari sejak 3000 tahun sebelum Masehi sampai dengan ribuan tahun setelah kita. Itu karena ini proses yang berteratur, maka bisa dihitung dan bisa diprediksi kapan akan terjadi dan di mana. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mas Didit. Jadi sudah jelas ya Pak. Ini agak sedikit rumit. Saya pernah menulis tentang global mass extinction event ya, kiamat ya. Global mass extinction event itu kiamat bumi ya. Mass extinction, kepunahan massal ya. Mass extinction itu kepunahan massal. Jadi ada yang menulis itu 5, ada yang menulis itu 6, ada yang menulis 7, 8 dan sebagainya. Karena istilah kiamat mass extinction itu adalah ketika spesies di bumi itu berkurang lebih dari 70%. Ya. Itu kita sebut kiamat, kepunahan massal. Nah, apakah itu terdapat dalam Quran? Ya. Ya. Kapan-kapan lah kita dongeng lagi Pak Muda tentang berapa kali kiamat bumi ini pernah terjadi, dan di dalam hadis juga tertulis ya, dan kiamat sekali lagi tidak akan terjadi ketika Jazirah Arab berair dan tumbuh banyak kurma gitu. Jadi ada hadis, jadi ada kata-kata sekali lagi akan terjadi, berarti ini pernah terjadi gitu. Jadi kiamat itu bukan proses at the end of the universe ya, karena apa? Kiamat itu dari pemahaman kita itu adalah proses rejuvenate. Rejuvenate itu apa? Peremajaan kembali, rejuvenasi. Jadi kematian itu adalah saat momentum untuk kelahiran. Kan kiamat itu kan kematian juga kiamat gitu kan. Bencana itu adalah momentum. Jadi kalau kita mengartikan tanda-tanda kiamat itu tanda-tanda Imam Mahdi, itu menunjukkan bahwa akan terjadi era baru, rejuvenasi ya, akan terjadi peremajaan kembali Islam. Islam akan dihidupkan kembali. Itulah kiamat ya, itulah kiamat. Demikian juga alam semesta juga demikian. Bumi ini beberapa kali mengalami kiamat karena dia akan kembali hidup lagi, ya. Hidup lagi. Itu dan kalau kita lihat kiamat ya, spesies-spesies yang akan dipunahkan itu adalah dominan spesies. Kayak misalnya pada zaman Cambrian itu trilobite, dominan spesies punah. Dan yang terakhir itu yang dinosaurus. Dinosaurus itu adalah spesies yang menguasai bumi dan dia dipunahkan pada akhir kiamat. Cretaceous 65 juta tahun yang lalu punah. Nah, sekarang kan yang mendominasi bumi ini manusia. Ya. Jadi kalau ini adalah fungsinya rejuvenate, ya, manusia yang dijadikan subjek untuk bisa rejuvenasi, untuk bisa meremajakan, untuk mengislamkan kembali dunia ini sebagai tanda-tanda akhir zaman. Itu kira-kira yang saya pahami seperti itu. Saya kira itu. Iya Mas Didit. Ya.